Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah saat instrumentasi klinik, yaitu Ibu Fitriani Kahar, SSD M.Tes, dan yang kepada teman-teman yang kami banggakan. Baik, perkenalkan nama saya Salma Lafida Putri, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Baik, yang pertama materi densitometer yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama yaitu pengertian densitometer. Densitometer yaitu alat yang digunakan untuk mengukur kepadatan cairan dengan mengapung vertikal di dalamnya dan berosilasi ke atas dan ke bawah berdasarkan gaya Archimedes. Densitometer merupakan alat yang digunakan untuk mengukur densitas atau kerapatan zat cair atau gas. Next. Selanjutnya ada prinsip kerja densitometer. Nah, densitometer ini bekerja dengan prinsip Archimedes yang dikombinasikan dengan teknologi mikroelektronika. Nah, sampel yang diukur dimasukkan ke dalam tabung U yang berisolasi dan alat akan menghitung jumlah densitas pada sampel tersebut. Alat ini dapat menampilkan hasil pengukuran dengan satuan OD. OD yaitu optical density atau persentase. Next. Selanjutnya ada fungsi densitometer. Nah, fungsi densitometer sendiri yang pertama, alat ini digunakan untuk mengukur densitas bahan transparan. Yang kedua, untuk mengukur densitas cahaya yang dipantulkan dari permukaan. Nah, untuk mengukur densitas bahan transparan ini, itu fungsi dari densitometer transmisi. Untuk mengukur densitas cahaya yang dipantulkan dari permukaan, itu fungsi dari densitometer refleksi. Yang ketiga, untuk mengukur saturasi warna cetak oleh para profesional dan kalibrasi peralatan percetakan. Nah, yang keempat, untuk membuat penyesuaian warna sehingga output atau hasilnya itu sesuai dengan warna yang diinginkan dalam produk jadi. Nah, yang kelima, untuk pengendalian proses kepadatan, gain TVI, area, dan tinta perangkap web, pembacaan densitometer akan berbeda untuk berbagai jenis substrat. Next. Nah, di sini itu jenis-jenis densitometer itu ada dua jenis. Yang pertama ada densitometer digital. Nah, densitometer digital itu juga ada dua macam, densitometer refleksi dan densitometer transmisi. Nah, yang kedua itu ada densitometer manual. Next. Bagian densitometer. Bagian-bagian densitometer itu ada sumber cahaya yang stabil, ada bagian komponen optik untuk memfokuskan sinar agar sinar jatuh tepat pada sampel. Nah, yang ketiga bagiannya itu ada bagian penyaring yang digunakan untuk menentukan respon spektral unit. Yang keempat ada bagian detektor yang digunakan untuk membaca sinar yang direfleksikan logaritmik amplifier. Dan yang terakhir ada layar atau display. Next. Cara kerja densitometer sendiri itu cukup sederhana. Objek atau sampel diletakkan antara sumber cahaya dan sel fotoelektrik. Ketika sumber cahaya menerangi objek tersebut, sejumlah cahaya akan melewati objek dan sisanya akan diserap atau dipantulkan. Sel fotoelektrik kemudian mengukur jumlah cahaya yang melewatinya. Perbedaan antara jumlah cahaya yang awalnya dikeluarkan oleh sumber cahaya
dengan yang diterima oleh sel fotoelektrik memberikan kita nilai kepadatan optik objek tersebut. Next. Yang selanjutnya ada cara penggunaan densitometer. Nah, yang pertama-tama kita harus mengatur densitometernya dengan pilih mode pengukuran yang sesuai. Seperti pengukuran transmisi, refleksi atau warnanya, dan atur parameter lain jika diperlukan. Nah, yang kedua, tempatkan sampel dengan cara letakkan sampel pada posisi yang tepat di densitometer dan pastikan sampel tidak menghalangi sensor dan sumber cahaya. Dan yang ketiga, melakukan pengukuran dengan cara tekan tombol atau perintah yang sesuai untuk memulai pengukuran. Nah, yang keempat, baca hasilnya. Baca hasilnya dengan hasil pengukuran akan ditampilkan pada layar densitometer. Catat hasil tersebut dengan cermat. Selanjutnya, kesalahan sering terjadi. Nah, yang pertama, tidak melakukan kalibrasi dengan benar. Seperti tidak mengkalibrasi alat sebelum penggunaan sehingga hasil pengukuran tidak valid. Nah, yang kedua, itu ada penempatan sampel yang tidak tepat. Seperti sampel tidak diletakkan dengan rata atau tidak sejajar dengan sensor, menyebabkan variasi hasil dan hasilnya tidak akurat. Terus yang ketiga, itu tidak membersihkan sampel atau alat. Itu dapat mengganggu akurasi pengukuran. Dan yang keempat, ada salah membaca hasil. Seperti salah menafsirkan angka atau skala pada alat, terutama jika menggunakan model manual. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nadia. Selanjutnya adalah menggunakan alat di lingkungan yang tidak sesuai. Cahaya luar atau refleksi mengganggu sensor, terutama pada model yang sensitif terhadap pencahayaan. Lalu yang kedua, suhu dan kelembapan ekstrim dapat mempengaruhi sensor optik dan komponen elektronik. Yang keenam, tidak memahami fungsi dan batasan alat. Sampel tidak diletakkan rata atau tidak sejajar dengan sensor menyebabkan variasi hasil. Lalu yang kedua, posisi sampel berubah-ubah antara pengukuran sehingga hasil tidak konsisten. Dan yang terakhir, tidak melakukan perawatan alat secara rutin. Debu, noda, atau sidik jari pada sampel bisa menyebabkan pembacaan yang salah, lensa atau sensor densitometer yang kotor, sehingga mengganggu akurasi pengukuran. Oke, selanjutnya adalah cara perawatan densitometer. Yang pertama, tempatkan densitometer pada tempat atau meja yang datar. Lalu yang kedua, jangan terlalu lama membiarkan foto-foto, gel, atau film pada kaca piring, karena panas dari sumber cahaya di densitometer dapat merusak. Lalu yang ketiga, jangan mengoperasikan densitometer ketika suhu lingkungan turun di bawah 5 derajat Celcius atau naik di atas 40 derajat Celcius. Yang keempat, jangan mengoperasikan densitometer ketika kelembapan lingkungan turun di bawah 25% atau naik di atas 85%. Dan yang terakhir, kalau perlu, setiap hari densitometer dibersihkan dari debu dengan menggunakan lap atau tisu. Jangan sampai alat terendam cairan atau air karena dapat merusak sistem listrik dan komponen alat. Lalu selanjutnya adalah kalibrasi alat. Yang pertama, nyalakan alat. Nyalakan densitometer dan biarkan stabil selama beberapa waktu sesuai dengan petunjuk pengguna. Dan yang kedua, atur parameter pada densitometer sesuai dengan jenis sampel dan standar kalibrasi yang digunakan. Yang ketiga, letakkan standar kalibrasi pada tempat yang telah ditentukan pada densitometer. Lakukan pengukuran beberapa kali pada setiap titik densitas pada standar. Dan yang keempat, bandingkan hasil pengukuran dengan nilai yang tertera pada standar kalibrasi. Hitung deviasi atau selisih antara nilai terukur dengan nilai sebenarnya. Dan yang terakhir,
Penyesuaian jika diperlukan, jika defisi melebihi batas toleransi yang telah ditetapkan, lakukan penyesuaian pada densitometer sesuai dengan petunjuk pengguna. Lalu kemudian kelebihan dari alat densitometer yang pertama adalah densitometer terutama yang dikalibrasi dengan baik mampu memberikan hasil pengukuran yang sangat akurat. Yang kedua, densitometer digital modern dapat memberikan hasil pengukuran dengan cepat, meningkatkan efisiensi alat kerja. Yang ketiga, terdapat berbagai jenis densitometer yang dirancang untuk berbagai aplikasi, mulai dari mengukur kepadatan cairan hingga kepadatan warna pada cetakan. Yang terakhir, densitometer memberikan hasil pengukuran yang cenderung konsisten jika digunakan dengan benar dan dalam kondisi yang terkendali. Next. Kemudian kekurangan dari densitometer, yang pertama adalah beberapa model densitometer, terutama yang canggih dengan banyak fitur, bisa relatif mahal. Yang kedua, untuk menjaga akurasi densitometer perlu dikalibrasi secara berkala, yang mungkin memerlukan peralatan khusus atau layanan profesional. Kemudian, faktor lingkungan seperti suhu, kelembapan, dan kondisi lain dapat mempengaruhi hasil pengukuran. Dan yang terakhir, bagian-bagian sensitif densitometer seperti sensor atau optik rentan terhadap kerusakan jika tidak ditangani dengan hati-hati. Next. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan densitometer, yang pertama adalah pastikan sampel yang akan diukur sesuai dengan jenis densitometer yang digunakan, yang meliputi transmisi, refleksi, atau warna. Yang kedua, sampel harus dalam kondisi yang baik, tidak rusak atau kotor. Jika sampel berupa cairan, pastikan tidak ada gelembung udara. Yang ketiga, letakkan sampel dengan hati-hati dan tepat pada posisi yang ditentukan agar tidak mengganggu sensor. Dan yang terakhir, pilih mode pengukuran dan pengaturan lain yang sesuai dengan jenis sampel dan tujuan pengukuran. Next. Kemudian review jurnal yang berjudul Buku Pengenalan Instrumentasi untuk Mahasiswa oleh Pradika Y dan kawan-kawan tahun 2014. Next. Pembahasan buku pengenalan instrumen untuk mahasiswa ini memberikan landasan penting bagi mahasiswa dalam memahami dan menggunakan berbagai instrumen yang akan mereka temui selama masa studi dan karir mereka. Buku ini membahas berbagai jenis instrumen, mulai dasar seperti neraca analitik dan alat gelas, hingga instrumen yang lebih kompleks seperti PCR dan kromatografi. Kesimpulan, buku pengenalan instrumen untuk mahasiswa ini adalah sumber daya yang sangat baik bagi mahasiswa yang ingin mempelajari dasar-dasar instrumentasi. Buku ini memberikan pemahaman yang kuat tentang prinsip kerja dan penggunaan berbagai instrumen yang penting untuk keberhasilan akademik dan profesional mahasiswa. Baik, selanjutnya ada materi turbidimeter yang akan dijelaskan oleh Muti. Next. Yang pertama ada pengertian turbidimeter. Turbidimeter merupakan alat yang digunakan untuk menguji kekeruhan yang biasanya dilakukan pengujian adalah pada sampel cairan misalnya air. Salah satu parameter mutu yang sangat vital adalah kekeruhan. Oleh sebab itu, untuk mengendalikan mutu dilakukan uji kekeruhan dengan alat turbidimeter. Turbidimeter yaitu sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang tiba. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Turbidimeter meliputi pengukuran cahaya yang diteruskan. Next. Prinsip kerja turbidimeter. Prinsip umum dari alat ini adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan.
maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Alat akan memancarkan cahaya pada media atau sampel, dan cahaya tersebut akan diserap, dipantulkan, atau menembus media tersebut. Cahaya yang menembus media akan diukur dan ditransfer ke dalam bentuk angka. Next. Fungsi dari alat turbidimeter. Yang pertama, penentuan konsentrasi total protein dalam cairan biologis seperti urin dan CSF yang mengandung sedikit protein menggunakan asam trikloroasetat. Yang kedua, penentuan aktivitas amilase menggunakan pati sebagai substrat. Penurunan kekeruhan berbanding lurus dengan aktivitas amilase. Yang terakhir, penentuan aktivitas enzim lipase menggunakan trigliserida sebagai substrat. Penurunan kekeruhan berbanding lurus dengan aktivitas enzim lipase. Next. Selanjutnya ada jenis turbidimeter. Yang pertama ada benchtop. Digunakan sebagai laboratorium stasioner instrumen dan tidak dimaksudkan untuk menjadi portable. Yang kedua ada online instrumen. Biasanya dipasang di lapangan dan terus-menerus menganalisa aliran sampel tumpah off dari proses unit sampling. Yang ketiga ada portable. Alat pengukur kekeruhan cahaya model ini digunakan untuk mengukur tingkat hamburan cahaya yang dihasilkan oleh biji-bijian terlarut, tersuspensi dalam air atau cairan transparan dengan kemampuan untuk menandai isi dari biji-bijian disuspen. Selanjutnya ada bagian-bagian alat turbidimeter. Yang pertama ada standar angka kekeruhan. Yang kedua, tempat sampel untuk meletakkan botol sampel yang berisi sampel. 3 ada tombol zero. Yang keempat ada tombol tes. Kelima ada tombol call untuk mengakses kalibrasi modus dan tetap aktif selama kalibrasi. Keenam ada display. 7 botol standar dan yang terakhir botol sampel untuk meletakkan sampel. Next. Cara kerja turbidimeter. Yang pertama, mempersiapkan sampel air yang akan diuji. Kedua, menghidupkan alat dan pastikan alat tersebut telah dikalibrasi dengan benar. 3. Ambil sampel air yang telah dipersiapkan dan ruang ke dalam tabung pengukur turbidimeter. 4. Tutup tabung dengan penutup yang sesuai. Yang terakhir, baca nilai kekeruhan yang ditampilkan di layar. Next. Cara penggunaan alat turbidimeter. Yang pertama, masukkan sampel ke dalam botol sampai mendekati garis tera. 2. Botol sampel dilap dengan kain lembut untuk membersihkan. 3. Tekan tombol I atau O. Instrumen akan terbuka, kemudian tempatkan instrumen pada suatu permukaan datar atau kokoh, dan jangan memegang instrumen ketika sedang melakukan pengukuran. 4. Masukkan sel sampel dalam ruang sel dengan mengorientasikan tanda garis pada bagian depan ruang sel. 5. Pilih daerah atau range secara manual atau otomatis dengan menekan tombol. 6. Memilih range. Mode sinyal rata-rata dengan menekan tombol sinyal average, dan monitor akan menunjukkan average ketika instrumen sedang menggunakan mode sinyal rata-rata. Yang terakhir, tekan read. Monitor akan menunjukkan NTU, kemudian angka turbiditas akan muncul dalam NTU. Catat angka turbiditas setelah simbol lampu padam. Next. Kemudian kesalahan yang sering terjadi. Yang pertama, drive optik. Nilai baca berubah seiring waktu tanpa adanya perubahan fokus atau pengaturan. Ini bisa disebabkan oleh perubahan suhu, kelembaban, atau kerusakan komponen optik. Yang kedua, ada kerusakan mekanis. Komponen seperti lensa, kabel, atau mekanisme fokus dapat mengalami kerusakan akibat penggunaan berulang. Yang ketiga adalah ada kesalahan kalibrasi. Ketidaksesuaian antara hasil pengukuran dengan standar kalibrasi. Perbaikan dan kalibrasi rutin diperlukan untuk mengatasi masalah ini. Next, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nadia. Selanjutnya adalah cara perawatan untuk alat turbidimeter. Yang pertama, untuk kalibrasi alat harus dilakukan pemanasan selama 30 menit.
Yang kedua, tidak boleh memegang tempat sampel secara langsung agar tidak ada sidik jari yang menempel. Yang ketiga, gunakan alkohol dan kain halus untuk membersihkan bagian luar kuvert. Yang keempat, diletakkan di tempat yang rata, jangan diletakkan di tempat yang miring. Dan yang terakhir, setiap hari kalau perlu dibersihkan dari debu dengan menggunakan lap kering. Selanjutnya adalah kalibrasi. Yang pertama, hidupkan alat turbidimeter dengan menekan tombol power. Tunggu hingga keluar angka 0,00 NTU pada display. Pastikan alat turbidimeter telah dinyalakan sekurang-kurangnya 1 jam. Dan yang kedua, tekan tombol call atau zero, pilih file start call 0,1 NTU, bersihkan file dengan menggunakan tisu, lalu tempatkan file di dalam folder file, tutup folder, dan tekan tombol enter. Yang ketiga, alat turbidimeter akan menghitung mundur dari detik 60 hingga detik 0 dan melakukan pengukuran. Selanjutnya, alat turbidimeter akan otomatis memproses sistem ke standar start call berikutnya dan display akan membaca 20 NTU. Yang keempat, ulangi langkah di atas menggunakan standar start call 20, 100, dan 800 NTU. Dan yang terakhir, setelah standar start terakhir diperkirakan, tekan tombol call atau zero, instrumen akan berubah ke mode pengukuran. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan alat. Yang pertama ada kelebihan alat, turbidimeter mudah digunakan dan tidak memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam untuk mengoperasikannya. Yang kedua, turbidimeter memberikan hasil pengukuran dengan akurasi yang baik dalam waktu singkat. Yang ketiga, turbidimeter umumnya memiliki harga yang terjangkau sehingga banyak orang dapat mengaksesnya. Lalu selanjutnya adalah kekurangan dari alat turbidimeter. Yang pertama, kondisi lingkungan dapat mempengaruhi hasil pengukuran seperti adanya gangguan cahaya, getaran, dan suhu. Yang kedua, turbidimeter rentan rusak jika terjatuh atau terkena benda keras lainnya. Yang ketiga, turbidimeter hanya dapat mengukur kadar partikel padat dalam air tanah dan tidak dapat mendeteksi zat cair atau gas. Dan yang terakhir, untuk menjaga agar turbidimeter selalu dalam kondisi baik, perlu adanya pemeliharaan dan penggantian komponen tertentu secara berkala yang memerlukan biaya tambahan. Selanjutnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam menggunakan turbidimeter. Pertama, setelah pengambilan sampel harus diukur tepat waktu untuk menghindari perubahan suhu dan sedimentasi sampel air yang akan menyebabkan kurangnya keaslian hasil pengukuran. Yang kedua, lensa yang terkontaminasi dalam chamber sampel menyebabkan hasil error. Yang ketiga, hindari terjadinya tumpahan air di dalam chamber. Jika terpaksa bocor di dalam instrumen, hal ini dapat merusak komponen elektronik dan menyebabkan korosi. Dan yang terakhir, botol sampel harus dibersihkan dengan sangat bersih untuk menghindari goresan. Selanjutnya adalah review jurnal untuk alat turbidimeter. Penulisnya Wulandari dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul Instrumentasi Alat Laboratorium Turbidimeter dan Densitometer. Pembahasannya pengenalan alat laboratorium yaitu turbidimeter dan densitometer yang masing-masing memiliki kegunaan yang berbeda. Kesimpulan dari jurnal ini penting untuk memahami alat turbidimeter laboratorium dari mulai prinsip, kegunaan, cara kerja, cara perawatan, hingga proses kalibrasi turbidimeter. Baik, selanjutnya ada materi hemositometer yang akan dibacakan oleh Tina. Next. Oke, pengertian dari hemositometer yaitu hemositometer adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Hemositometer pada mulanya diperuntukkan untuk menghitung sel darah yang ditemukan oleh Louis Carles Malases. Bentuknya terdiri dari dua counting chamber dan setiap chambernya memiliki garis-garis mikroskopis pada permukaan kaca. Luas total dari chamber adalah 9 mm kubik. Chamber tersebut nantinya akan ditutup dengan cover slip dengan ketinggian 0,1 mm di atas chamber floor.
Next. Prinsip dari hemositometer yaitu menghitung konsentrasi sel pada hemositometer didasarkan pada volume di bawah kaca penutup. Satu kotak besar memiliki volume 0,0001 mili. Hemositometer diisi oleh gaya kapiler. Satu tetes dari larutan campuran sel yang terlarut dengan baik dipipet pada ujung tepi dari hemositometer dan kemudian perlahan-lahan dibuang kelebihannya supaya cairan tertarik masuk ke dalam ruang oleh gaya kapiler. Next. Fungsi dari hemositometer yaitu untuk menghitung jumlah sel dalam suatu larutan, terutama sel darah. Hemositometer memiliki peran penting dalam penghitungan sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah dalam sampel darah yang sangat berguna untuk evaluasi kesehatan pasien. Dengan analisis komposisi sel darah, hemositometer membantu dalam diagnosis berbagai kondisi seperti anemia, infeksi, atau gangguan pendarahan. Selain itu, alat ini digunakan dalam penelitian biologis dan medis untuk menganalisis populasi sel dalam berbagai keadaan, efektivitas obat, dan penelitian penyakit. Next. Nah, di sini ada jenis-jenis hemositometer. Yang pertama ada nomor, dia memiliki luas total yaitu 9 mm per kubik dengan kedalaman 0,1 mm, terdiri dari 9 kotak utama berukuran 1 mm kubik. Kotak utama tengah dibagi menjadi 16 kotak besar yang masing-masing terbagi lagi menjadi 16 kotak kecil. Sedangkan 8 kotak utama lainnya hanya terbagi menjadi 16 kotak besar. Yang kedua ada number improved. Dia memiliki luas total 9 mm per kubik dan kedalaman 0,1 mm. Terdiri dari 9 kotak utama masing-masing 1 mm per kubik. Kotak utama tengah digunakan untuk perhitungan dan dibagi menjadi 25 kotak besar. Yang selanjutnya dibagi menjadi 16 kotak kecil. Sementara itu, 8 kotak utama lainnya hanya terbagi menjadi 16 kotak besar. Yang ketiga ada toma, dia memiliki luas 1,21 mm kubik dan kedalaman 0,1 mm. Terdiri dari satu kotak utama di tengah untuk perhitungan, yang terbagi menjadi 16 kotak besar, masing-masing dengan 16 kotak kecil. Area di sekitar kotak utama hanya terdiri dari garis lurus. Next. Oke, yang keempat ada nomor improved break line. Dia hemositometer yang mirip dengan nomor improved, tapi di area perhitungan tampak gelap dan semi transparan dengan garis batas yang menyala, meningkatkan akurasi. Dan yang kelima ada Burker, dia luas keseluruhannya areanya yaitu 9,3 mm per kubik dengan kedalaman 0,1 mm. Terdiri dari 9 kotak utama yang masing-masing luasnya 1 mm per kubik. Kotak utama ini terbagi menjadi 16 kotak besar dan setiap kotak besar dibagi lagi menjadi 16 kotak-kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm dikali 0,05 mm. Terus yang keenam ada turk, dia memiliki luas 9 mm per kubik dan kedalaman 0,1 mm. Terdiri dari 9 kotak utama yaitu 1 mm per kubik. Kotak tengah terbagi menjadi 25 kotak besar, masing-masing dengan 16 kotak kecil. 8 kotak utama lainnya hanya dibagi menjadi 16 kotak besar. Next. Yang ketujuh ada Tomanyu. Dia luas total areanya yaitu 1,21 mm per kubik dengan kedalaman 0,1 mm. Terdapat satu kotak utama di tengah yang terdiri dari 16 kotak besar. Masing-masing terbagi menjadi 16 kotak kecil berukuran 0,05 mm dikali 0,05 mm. Area di sekitar kotak utama hanya terdiri dari garis lurus lanjutan. Yang kedelapan ada Naguet. Dia memiliki luas 100 mm per kubik dan kedalaman 0,5 mm dengan variasi kedalaman 0,5 mm atau 1 mm yang bisa dipesan khusus. Terdiri dari 40 area persegi panjang berukuran 10
kali 0,5 mm dengan garis ganda di tengah area perhitungan. Yang terakhir ada Fudge Rosenthal, dia memiliki luas 16 mm per kubik dan kedalaman 0,2 mm. Terdiri dari 16 kotak besar, yang masing-masing terbagi menjadi 16 kotak kecil. Batas antara kotak besar menggunakan garis tebal, sedangkan kotak kecil menggunakan garis tipis. Next. Selanjutnya ada bagian-bagian hemositometer. Yang pertama ada kamar hitung. Kamar hitung yaitu bagian utama tempat dilakukannya perhitungan sel. Yang kedua ada pipetoma leukosit. Dia pipet khusus untuk menghitung sel darah putih. Yang ketiga ada pipetoma eritrosit. Pipet ini khusus untuk menghitung sel darah merah. Yang keempat ada kaca penutup atau deck glass. Kaca ini termasuk kaca tipis yang menutupi kamar hitung. Yang kelima ada aspirator atau penghisap. Alat ini untuk menghisap sampel yang akan dihitung. Next. Selanjutnya ada cara kerja hemositometer. Yang pertama, perhitungan kamar. Hemositometer memiliki kamar hitung khusus dengan kedalaman 0,1 mm yang dibagi menjadi kotak-kotak berukuran tertentu sebagai area perhitungan sampel. Yang kedua, pengisian sampel. Sampel yang telah disiapkan akan mengalir melalui alur berbentuk H menggunakan prinsip kapilaritas, mengisi ruang antar kamar hitung dan kaca penutup. Yang ketiga, proses pengendapan. Sel-sel dalam sampel akan mengendap secara gravitasi ke permukaan kamar hitung, tersebar di atas garis-garis perhitungan dengan distribusi merata. Yang keempat ada sistem perhitungan, yaitu volume setiap kotak dalam kamar hitung telah terstandarisasi, memungkinkan perhitungan jumlah sel per suatu volume, yaitu milimeter, dengan menggunakan rumus Sosos. Selanjutnya. Terus sebenarnya ada cara penggunaan hemositometer. Yang pertama, bersihkan hemositometer dan kaca penutup dengan etanol. Yang kedua, pastikan etanol menguap sepenuhnya. Selanjutnya, tempatkan kaca penutup di atas ruang hemositometer untuk mencegah penguapan sampel. Selanjutnya, masukkan 10 mili sampel yang diwarnai ke dalam bilik hitung. Selanjutnya, letakkan hemositometer di bawah mikroskop. Selanjutnya, sesuaikan fokus untuk melihat sel dengan jelas. Terus, hitung jumlah total sel dan sel yang mati. Selanjutnya, catat hasil yang diperoleh dan setelah selesai, bersihkan kembali dengan etanol. Next. Selanjutnya ada kesalahan-kesalahan yang sering terjadi pada penggunaan hemositometer. Yang pertama, persiapan sampel, yaitu pengencaran sampel tidak tepat atau tidak homogen, menyebabkan hasil perhitungan tidak akurat. Yang kedua, pemasangan cover glass, yaitu kaca penutup tidak terpasang dengan benar sehingga tidak muncul pola Newton, mengakibatkan volume sampel tidak sesuai standar. Yang ketiga, pengisian sampel, yaitu terbentuk gelembung udara saat pengisian atau volume sampel berlebihan sehingga meluber keluar area hitung. Yang keempat ada waktu pengendapan. Tidak memberikan waktu cukup untuk sel mengendap atau terlalu lama sehingga sel mengalami perubahan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Novia. Kemudian cara perawatan. Yang pertama adalah pastikan bilik hitung dan pipet toma dalam keadaan bersih sebelum dan sesudah digunakan. Yang kedua, untuk merawat pipet toma dari sumbatan kotoran, lemak, atau sisa sampel, lakukan teknik isap sembur dengan menggunakan aquades atau aseton. Yang ketiga, hindari melakukan teknik isap sembur menggunakan mulut atau nafas, karena udara pada nafas akan mengotori pipet. Gunakan spuit untuk membantu melakukan teknik tersebut. Yang keempat, apabila terdapat bekuan sampel yang ada di dalam pipet, gunakan rambut kuda atau serat baja tipis untuk mendorong kotoran tersebut keluar. Lakukan secara hati-hati, jangan sampai ujung pipet tersebut pecah. Yang kelima, gunakan kapas beralkohol untuk membersihkan permukaan bilik hitung. Gosokkan cukup sekali dan satu arah.
Dan yang terakhir, simpan hemositometer dalam lemari yang kering. Hindari adanya debu dan tambahkan silika gel untuk menghindari kelembapan. Kemudian kalibrasi dari alat hemositometer. Yang pertama adalah pengecekan kamar hitung. Pastikan garis pembagi masih jelas dan tidak rusak untuk menghindari kesalahan perhitungan. Yang kedua, kalibrasi kedalaman kamar hitung. Kedalaman harus sekitar 0,1 mm agar volume perhitungan tetap akurat. Yang ketiga, verifikasi dimensi area penghitungan. Pastikan ukuran kotak penghitungan sesuai standar agar jumlah sel yang dihitung tepat. Yang terakhir, pemeriksaan cover glass. Gunakan kaca penutup yang rata dan bebas goresan untuk hasil yang optimal. Kemudian, kelebihan dan kekurangan dari alat hemositometer. Kelebihan yang pertama adalah dapat menghitung sel hidup dan mati dengan bantuan pewarna seperti trypan dan trypan blue. Yang kedua, memungkinkan pengamatan morfologi sel. Yang ketiga, dapat mengevaluasi homogenitas sampel dan mendeteksi kontaminasi. Yang terakhir, hasil dapat diperoleh secara langsung setelah perhitungan. Kemudian, kekurangan yang pertama adalah penggunaan pipet toma beresiko harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak tertelan sangat kecil. Yang kedua, proses penghitungan manual memakan waktu lama dan bergantung pada keterampilan operator. Yang ketiga, tidak dapat digunakan untuk sel yang sangat kecil. Yang keempat, rentan pecah karena terbuat dari kaca. Yang kelima, validitas rendah dan sulit membedakan sel hidup dan mati tanpa pewarnaan. Yang terakhir, jika salah satu bagian rusak, harus mengganti satu set alat untuk penggunaan optimal. Review jurnal dengan judul Perbandingan Penghitungan Konsentrasi Spermatozoa Domba Merino dengan metode hemositometer, toma, dan spektrofotometer yang ditulis oleh Sarjito T. Ramayadi, W. Serianto P. dan Nidom C.A. tahun 2013. Pembahasan dari jurnal tersebut meliputi perbandingan metode hemositometer toma dan spektrofotometer dalam perhitungan konsentrasi spermatozoa domba merino mengungkapkan aspek penting dalam analisis kualitas semen. Penelitian yang melibatkan 10 sampel semen menunjukkan bahwa kedua metode memberikan hasil konsentrasi spermatozoa dan jumlah straw yang konsisten, tanpa perbedaan signifikan secara statistik. Namun, perbedaan mencolok terletak pada waktu penelitian. Dengan spektrofotometer terbukti lebih efisien dibandingkan hemositometer. Hasil penelitian ini menegaskan pentingnya pemilihan metode yang tepat dalam pemeriksaan mikroskopi semen, terutama untuk keperluan produksi semen beku dengan mempertimbangkan akurasi, kemudahan, dan efisien waktu dalam proses perhitungan konsentrasi spermatozoa. Kesimpulan dari jurnal tersebut yakni perbandingan metode hemositometer toma dan spektrofotometer terhadap konsentrasi spermatozoa yang dihasilkan tidak berbeda nyata. Penghitungan konsentrasi spermatozoa menggunakan metode hemositometer dan metode spektrofotometer terhadap jumlah straw yang dihasilkan tidak berbeda nyata. Waktu penelitian menggunakan metode spektrofotometer lebih cepat dan berbeda nyata daripada waktu penelitian menggunakan metode hemositometer. Baik, sekian dari kelompok 4 yang beranggotakan Tinia Widyasari, Salma Lafida Putri, Flostiana Muti Latifah, Natia Yasmin Salsabila, dan Novia Azahra. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.